Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على tidak boleh ngobrol, ya. Tidak boleh bicara. Anak-anak masih ada yang bicara,
Tolong diperhatikan motifnya ya. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqullaha wa fazal muttaqin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Baik, sahabat hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kesekian kalinya, yang pertama di hari yang sangat berbahagia ini, di hari Jumat ini, dalam rangka kita melaksanakan ibadah sholat Jumat ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya yang setiap saat, setiap detik diberikan pada kita semua. Baik tahu nikmat Allah ila usuha. Kalau kita menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu semua tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mengapa di para jamaah? Karena begitu besar, begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita, kegiatan-kegiatan kita, semua aktivitas hidup dan kehidupan ini mampu kita laksanakan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sudah terlintas dalam benak pikiran dan hati kita itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kita bahagia dunia dan akhirat. Kemudian juga nikmat hidayah, contohnya nikmat al-hidayah itu adalah nikmat Islam, nikmat iman yang masih berlokasi dalam diri kita, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Dan insya Allah kita mampu melaksanakan kalau itu hal-hal yang baik. Dan insya Allah kita mampu menghindarkan kalau itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nikmat hidayah. Bahkan nikmat hidayah itu mampu mengantarkan orang-orang Islam ke dalam kebahagiaan. Kehidupan yang dari dalam mereka, kehidupan yang sangat berat, kehidupan zaman jahiliyah sampai menuju kehidupan Islamiyah yang penuh dengan hidayah. Nah itulah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, dari zakat sebelah asli dan takut malaikat akan ada tidak saja. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, artinya akan dikasih oleh Allah kepada kita, harus mampu kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka disinilah kita tertolong dengan Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, maka lazim dan maka nikmatnya akan ditambah. Namun sebaliknya tidak semua. Kalau sudah dikasih nikmat oleh Allah, kesehatan, usia, harta, keluarga dan lain sebagainya, namun justru nikmat yang diberikan oleh Allah itu dipakai untuk hal-hal kesehatan, kemaksiatan, nah itu termasuk umur nikmat. Mungkin ada bila tadi
diberi oleh Allah kesehatan, kasih umur dan lain sebagainya, namun dipakai untuk alat, jembatan, fasilitas melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan dilarang oleh Allah, maka ini ada penyelesaian semangat akhir aja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat apa? Dari perilaku kita sendiri, dari perilaku kita sendiri yang tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, bila kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sesungguhnya dalam artian kita realisasikan, kita implementasikan ketakwaan kepada Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa? Melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun itu merupakan kesenangan kita, hobi kita, namun kalau sudah dilarang, ya, tidak boleh, ya sudah kita jauhi dan kita tinggalkan supaya kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Nah, ini jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tema pada siang hari ini, pada Jumat kali ini saya ambil atau saya angkat, yaitu hati yang bersih menuju kehidupan yang abadi. Hati yang bersih untuk menuju kehidupan yang abadi. Nah, ini jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua tahu bahwa kehidupan dunia ini adalah sifatnya mana? Ya. Sifatnya adalah sementara. Artinya apa? Sementara itu suatu ketika akan kita tinggalkan dunia ini. Ya. Kita tinggalkan keluarga kita, harta kita, jabatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Ya. Semua yang melekat dalam hidup kita itu akan kita tinggalkan. Ya. Tinggal apa? Tinggal suatu amalan kita. Nah, ini sama seperti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita ingin memiliki amalan yang baik, otomatis kita harus memiliki hati yang bersih. Jadi ketika kita menuju ke alam akhirat atau kehidupan yang abadi itu, kita dalam keadaan bahagia. Artinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah bersabda, "Alani nabi firda satu buku." Jika salat satu puluh, baiklah kata nanti 10. Alam wajibun. Di dalam tubuh atau jasad manusia itu ada sumpah daging. Nah, apabila daging itu dalam keadaan baik, maka insya Allah seluruh jasadnya akan baik. Artinya akan mempengaruhi amalan-amalan perilaku kita, bahkan sampai kepada adab yang akan dilakukan oleh seseorang, walaupun dia memiliki ilmu yang tinggi. Jadi ilmu itu ada para jamaah di bawahnya adab. Jadi ilmu itu adab. Kalau kita memiliki hati yang bersih, hati yang baik, kita akan memiliki adab yang baik. Ada kita apa? Perilaku, tingkah laku, perangai, bahkan sifat atau bahkan mengajak dalam diri kita adalah suatu karakter. Nah, karakter ini kita bangun dari para jamaah. Adab itu kita bangun dengan hati yang bersih. Nah, kalau ilmu yang didulukan itu sama halnya dengan orang-orang non-muslim, ya kan? Orang muslim kan banyak memiliki ilmu yang tinggi, tapi tidak wajahnya. Artinya apa? Nah, kita orang Islam itu tidak hanya hidup di dunia saja, tapi apa kita justru kehidupan akan digelar di alam akhirat. Bagaimana supaya kita ini menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang bahagia dunia dan akhirat. Buat apa punya ilmu tinggi tapi tidak punya adab di para jamaah? Kalau punya ilmu yang tinggi tidak punya adab, orang merendahkan orang yang kaya kecil, orang miskin, orang yang tidak mampu, dihina di para jamaah. Dihina, dicemooh, dijelekan, direndahkan, dibully dan sebagainya. Karena apa? Karena mungkin dia memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada mereka. Nah, oleh sebab itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita memiliki adab yang baik. Bahkan mungkin setara dengan ilmu kita yang kita miliki sampai saat ini, adab itu pengaruh.
Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Akhlaknya ada pikir kepada. Nah kita sebagai seorang muslim ada apa? Dia sesuai dengan ajaran Islam yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentang kasih sayang tidak boleh menjelekkan, menghina, mencemooh, merendahkan, melecehkan dan lain sebagainya. Nah itu sangat penting sekali. Ini akan membangun karakter diri kita. Nah di dalam sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bagaimana kita membangun hati yang bersih ini supaya apa? Supaya memiliki hati yang baik. Ya tadi melanjutkan apabila kita ada sifat daging itu ada pada zaman busuk jelek, maka amalan manusia itu menjadi jahat. Maka apa sifat daging itu? Yaitu nah otomatis kita harus berusaha semaksimal mungkin memiliki hati yang bersih supaya apa? Memiliki amalan yang baik, memiliki akhlak yang baik sesuai dengan Islam. Ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita mentang-mentang punya ilmu agama yang tinggi, punya ilmu umum yang tinggi, namun tidak punya adab, menjalankan orang dan lain sebagainya. Maka di para jamaah kita fokuskan bagaimana supaya kita memiliki hati yang bersih. Walaupun manusia itu tidak luput dari suatu kesalahan, suatu dosa, namun kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki hati yang bersih. Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk pada kita di antara yang harus kita amalkan, kita lakukan dalam kehidupan ini untuk membersihkan hati kita di para jamaah. Supaya memiliki adab yang baik, memiliki akhlak yang baik. Dan apa? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la tu'minu akbar wa ya'lamu ma tasna'un. Ada empat hal yang harus kita lakukan dunia untuk membersihkan hati-hati kita yang kotor supaya memiliki akhlak yang baik, supaya memiliki adab yang baik juga. Apa di antaranya? Ujuma ukiai kami kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki harus cinta kepada Al-Quran. Nah kembali lagi kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita? Kalau Al-Quran sebagai hanya tontonan saja, hanya pajangan saja, hanya hiasan dinding saja, hiasan di rumah saja, kamu tidak pernah disentuh, apalagi dibaca, apalagi dikaji, apalagi dipahami. Yang penting kita cuma. Maka di sini ada cinta kepada Al-Quran harus setiap hari kita istiqomah membacanya, mengkajinya, memahaminya, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Banyak yang takut Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi tidak mampu praktekkan isi kandungan Al-Quran. Banyak takut Al-Quran, namun dia juga tidak punya adab. Ada di para jemaah, dan banyak sekali. Kenapa? Tidak mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang bahaya sekali. Dan yang penting ujungnya adalah bagaimana kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dalam keluarga, menghadapi orang tua, menghadapi istri, anak, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat, bergaul dengan teman-teman, semuanya ada di baca. Sehingga mengatakan bahwa jangan sampai kita salah pergaulan, karena kita tidak bisa mewarnai mereka. Itu mereka yang males, yang tidak baik, kita sendirian yang baik, sehingga tidak bisa mewarnai kehidupan yang baik. Ini berjamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang harus kita bersihkan dalam hati kita supaya hati kita bersih, yaitu apa? Kita berdoa. Setiap hari kita baca minimal satu ayat itu kita artikan, yang kita pahami, kalau mampu yang kita praktekkan di mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat dengan sholat tertanah fahsya'i wal munkar. Supaya kita bersih apa? Sholatnya yang benar, sholatnya yang perfect.
sholatnya sesuai dengan waktunya, bukan kita tunda. Kalau sudah ditunda waktunya di para jemaah, maka kita tidak akan bisa sholat subuh. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Kalau kita memang percaya, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah yang di sholat ini mesti sholatnya dengan benar. Kalau kita sholatnya belum benar, belum khusyuk, berarti kita hanya sekedar percaya, yakin, hanya sekedar iman kepada Allah. Karena apa? Karena kita belum sholat khusyuk. Nah, sholat khusyuk itu kita dapatkan dari mana? Dari as-sholatu ala waktunya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Contohnya seperti ini, kita pada saat diperintahkan oleh Allah untuk ibadah salat Jumat, apa yang kita lakukan nanti pada jamaah? Menyibukkan diri dengan dunia kita, menyibukkan diri dengan pekerjaan kita. Nanti saja, toh masih ada, nanti saja, masih terang, masih jauh, belum komat. Gimana kita? Padahal Allah memerintahkan pasal bila dikira sebentar. Mengapa sholat Jumat ini diperintahkan hanya 2 rakaat kita sholat Jumat, bukan 4 rakaat itu sholat Jumat? Karena sebelum kita sholat Jumat itu ada ceramah, ada nasihat-nasihat yang harus kita pahami dan kita jalankan. Sebelum ada dikumandangkan, sebelum khotibnya atas mimbar, bagaimana kita mengusahakan untuk datang awal waktunya. Kita sholat 2 rakaat, kemudian berzikir pada Allah, kita ampun pada Allah, kan dosa-dosa kita banyak sekali. Hanya sebutan sekali kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait Jumat ini kita dikasih kesempatan oleh Allah, nggak kita pergunakan semaksimal mungkin. Tahu-tahu di rumah kita meninggalkan dunia ini, bagaimana rasanya? Kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Nah, itu jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk sholat isu. Dan sholat khusyuk itu kita dapatkan yaitu sholat tepat waktunya. Dan kita mampu sholat khusyuk. Kemudian yang kedua lagi itu wajib. Sholat itu termasuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama. Kemudian yang ketiga bagi para jamaah, supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di masjid menjalankan sholat jamaah itu kita selalu ingat kepada Allah. Namun bagaimana kita keluar dari masjid ini sudah melakukan sholat jamaah, kita kembali pada kehidupan kita. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jika kita berdiri, jika kita duduk, jika kita berbaring, atau jika kita melakukan kegiatan, itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita bersih, jangan memiliki pikiran yang kotor. Itu diantaranya harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir nanti Allah yang lalu atas. Kalau sudah itu ketika kita jalankan, yang keempat adalah mewarnai kehidupan kita dengan perbuatan baik. Artinya apa? Perbuatan baik itu dibiasakan dari para jemaah. Kalau perbuatan baik itu tidak dibiasakan, itu tidak mampu kita melakukan hal-hal yang baik. Apalagi kita terbiasa dengan melakukan hal yang buruk. Misalnya sering membuli teman kita. Nah, setiap hari kita sering akan membuli orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita karena kebiasaan kita yang buruk. Kalau kita kebiasaan dengan hal yang baik, mungkin kita gemar bersedekah, kita pernah infak, kita gemar membantu orang. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering kita lakukan hal-hal yang itu. Apakah kita tidak khawatir di para jemaah? Ketika kita melakukan perbuatan buruk akibat dari kebiasaan kita yang jahat, kemudian saat itu nyawa kita, roh kita diambil oleh Allah, artinya aja datang menjemput kita. Nah, bahaya kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita warnai kehidupan ini dengan kehidupan
dengan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga kita memiliki adab-adab aturan kata aturan dalam kehidupan ini juga ya. Sehingga kita menjadi bersinar bersama Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amalan amalan ini mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehingga kita selalu bersih dan insya Allah kita bahagia dunia. Aku lupa ada aspek yang boleh berkumpul. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di khotbah saya kedua ini, pertama adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada dalam situasi sempit, lapang bertakwa kepada Allah dalam arti takwa yang sebenarnya, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Dari jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesimpulan dari khotbah yang pertama tadi, kalau kita ingin memiliki adab yang baik, perilaku kita yang baik, maka yang harus kita usahakan yang pertama adalah mencintai Al-Quran, tidak hanya membaca tapi juga memahami dan mempraktekannya. Kemudian yang kedua, salat yang baik, tertib yang benar dan bersih. Kemudian yang ketiga, selalu ingat kepada Allah dan yang terakhir yang keempat, selalu mewarnai kehidupanmu dengan perbuatan yang baik sehingga kita memiliki hati yang bersih untuk menuju kehidupan yang abadi, bahagia dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan petunjuk kepada diri kita dan keluarga kita sehingga kita mampu melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qawiyal majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Aziz ya Ghafar, Kau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, bagi kami senantiasa bebas akhir. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa guru kami, ampunilah dosa-dosa semua orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila. Ya Allah ya Rabb ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikan kemampuan untuk mampu melaksanakannya. Ya Allah ya Rabb, berikan yang salah itu salah dan berikan kemampuan kepada kami untuk meninggalkannya. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa qiyamana wa taqabbal wa taqabbal wa taqabbal wa taqabbal ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Terimalah rukuk dan sujud kami, terimalah sholat-sholat kami, terimalah puasa-puasa kami, terimalah baca Al-Quran kami, terimalah infak dan sedekah kami, terimalah umroh dan haji kami,
Terima semua amal kebaikan kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'at. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Ya Allah ya Rabb, Kaulah yang mampu membolak-balikkan hati kami. Kaulah yang berkuasa untuk bolak-balikkan hati kami. Tetapkan dalam hati kami agama yang lurus. Berikan kami hidayah petunjukmu ya Allah, agar mampu melaksanakan semua perintahmu dan mampu meninggalkan semua larangan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Allahumma inna bika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kebaikan, keberhasilan, kesuksesan dunia dan akhirat. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah inna Allaha bil ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa yanha 'anil ma'ruf wa yanha 'anil